Garuda Indonesia merupakan maskapai nasional yang pernah menjadi simbol kebanggaan dan kejayaan dunia penerbangan Indonesia. Tapi di balik citra itu ada dua skandal yang mengguncang, yakni manipulasi laporan keuangan dan suap dalam pengadaan pesawat. Kasus ini bukan cuma soal uang, tapi tentang rusaknya kepercayaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah Garuda benar-benar bangkit setelah ini? Sementara itu, di suatu hari... Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ini hasil laporan keuangan tahun 2024. Mana coba? Gimana sih, Mas? Jangan bilang tahun ini kita rugi ya? Iya Pak, sayangnya tahun ini kita masih mengalami kerugian yang cukup besar. Padahal rapat pemegang saham harus disiapkan. Sebenarnya ada cara sih biar laporan keuangannya kelihatan lebih bagus. Gimana kalau kita masukin pendapatan Mahata? Mahata Pak, tapi bukannya pembayarannya belum masuk ya? Ya belum sih, tapi kan kontraknya ini udah deal. Tinggal masalah waktu aja nggak sih? Kan kalau misalnya masukin pendapatan itu, kelihatan kita bisa untung. Tapi Pak, nanti bisa bermasalah. Kan nggak sesuai prinsip akuntansi. Saya butuh kamu buat amankan ini. Semua udah saya siapin. Jadi kalau buat rezekinya, udah aman lah ya. Baiklah Pak, datanya akan saya sesuaikan dan saya kirim lagi laporan yang saya ini. Nah gitu dah. Tahun 2018, Garuda Indonesia mengklaim laba sebesar $800.000. Tapi kenyataannya mereka rugi lebih dari $175 juta. Ini namanya manipulasi laporan keuangan dan ini bukan satu-satunya masalah di tubuh Garuda. Karena jauh sebelum itu sudah ada aliran uang suap dan skema gelap yang disusun secara sistematis dan semuanya dimulai dari seorang dirut bernama Emir Syahsatar. Pagi Pak. Pagi. Bombardier dan ATR setuju, kontrak siap. Dana awal $200.000 sudah dikirimkan ke akun Singapura. Sisanya menyusul. Oh, oke. Jalur uangnya aman? Aman Pak. Lewat perusahaan cangkang di Hong Kong dan Monaco, termasuk pembayarannya dari NAC dan EDC. Kita pecah ke beberapa rekening, jadi nggak akan langsung menuju nama Bapak. Bagus. Semua pesawat harus masuk sebelum akhir tahun. Cocok atau enggak, yang penting kontrak jalan. Siap Pak. Komisi dari Rolls-Royce juga sudah aman. 5% seperti biasa. Kita nggak akan main kecil kalau sistemnya kotor. Kita hanya ikut cara saya. Paham Pak. Semuanya akan tetap rahasia. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dan Garuda akan terlihat bersinar meskipun dalam keadaan keropos. Skandal ini yang akan nantinya menyeret Emir Syahsatar ke meja hijau. Negara rugi lebih dari $609 juta. Etika dikesampingkan demi kekuasaan dan keuntungan pribadi. Kita akan melihat selanjutnya setelah ini bagaimana perilaku yang salah diteruskan oleh dirut baru Garuda Arya Askara yang nantinya melakukan manipulasi laporan keuangan yang ada di video awal melanjutkan perilaku yang salah seperti Emir Syahsatar. Pak Haji, kami sudah mengevaluasi secara menyeluruh dari file yang Bapak berikan bahwa pesawat CRJ 1000 itu terlalu kecil. Untuk rute utama kita, lalu biaya operasional juga tinggi, tingkat isinya juga rendah. Ini akan menambah beban finansial perusahaan. Laporan ini sudah saya baca, tapi tidak bisa kami tarik, soalnya laporannya sudah ditekan. Pak, kalau kita terusin, keuangan perusahaan kita akan tertekan. Oleh karena itu juga, keuangan kita perusahaan kita tahun depan juga akan membengkak. Di lain sisi, kita punya opsi buat renegosiasi dan pengalihan leasing. Tapi kita nggak ada pilihan, itu udah warisan dari dirut sebelumnya. Kita harus menghormati apa yang dilakukan dirut sebelumnya. Lagian kita nggak ada pilihan buat strategi lain. Tapi Pak, kami dari tim manajemen juga menemukan nih kalau ada rekaman jejak transaksi yang tidak wajar terkait dari pengadaan ini. Dan juga adanya dana besar yang tidak tercatat. Terus gimana Pak? Udah cukup. Sekarang fokus kalian adalah eksekusi. Buat semuanya biar saya yang tanggung jawab. Alih-alih dihentikan, kontrak warisan suap justru diteruskan dan kerugian perusahaan pun berlanjut. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana akhirnya semua terbongkar pada rapat umum pemegang saham 2024 nantinya.
Dan pastinya ini sesudah manipulasi laporan keuangan yang di video awal tadi. Maaf Pak, saya tidak bisa menerima laporan keuangan ini. Di sini tertulis ada pengakuan pendapatan sebesar 239 juta dolar dari Mahata Aero Technology. Padahal pendapatan itu belum pernah kami terima secara nyata. Kami telah menyesuaikan detailnya dan secara akuntansi pengakuan ini enggak sah. Ini manipulasi dan kami menolak menandatangani laporan keuangan ini. Nggak ada. Kotak Mahata ini udah sah. Mereka udah komitmen bayar. Jadi laporan keuntungan ini palsu. Ya, kalau kita teruskan, kita menutup mata terhadap pelanggaran besar. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal integritas. Selanjutnya kami akan membahas kasus pelanggaran etika bisnis pada Garuda Indonesia. Terdapat dua kasus utama yang menjadi sorotan. Pertama, manipulasi laporan keuangan tahun 2018, yaitu pengakuan pendapatan dari Mahata Aero Teknologi yang sebenarnya belum diterima sehingga laporan keuangan menunjukkan laba yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kedua, kasus suap pengadaan pesawat yang melibatkan aliran dana melalui rekening luar negeri dan perusahaan cakang untuk memengaruhi kontrak pembelian pesawat. Kasus ini melanggar beberapa prinsip etika bisnis, yaitu transparansi dan kejujuran karena adanya manipulasi informasi, tanggung jawab dan keadilan karena merugikan berbagai pihak, serta integritas dan kepatuhan hukum karena melanggar peraturan yang berlaku. Jika ditinjau dari Good Corporate Governance, prinsip yang nilai transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Dampaknya cukup besar. Secara internal, perusahaan mengalami kerugian besar, terjadi PHK dan penurunan kepercayaan karyawan. Secara eksternal, untuk reputasi Garuda menurun, investor kehilangan kepercayaan, dan citra BUMN ikut terdampak. Untuk mengatasi masalah tersebut, Garuda melakukan audit investigasi, restrukturisasi utang, digitalisasi, serta perbaikan tata kelola perusahaan. Kesimpulannya, kasus Garuda Indonesia menunjukkan bahwa etika dan tata kelola perusahaan yang sangat baik penting untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlangsungan bisnis. Terima kasih. Masih pada Garuda, maskapai penerbangan merah putih Indonesia yang tentunya ini dibanggakan oleh Indonesia karena ini adalah BUMN, maskapai plat merah. Tetapi sayangnya masih penuh dengan kejanggalan di sini sehingga masih harus kita bedah di sini kejanggalan daripada laporan keuangan Garuda. Seperti yang kemarin sudah pernah kita sampaikan juga beberapa kali bahwa terdapat kejanggalan pada laporan keuangan khususnya pada pos pendapatan lain-lain. Hari ini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita masih membahas tentang simsalabim laporan keuangan Garuda yang berubah menjadi positif. Hari ini kita akan lebih membedah kenapa bisa menjadi positif dan apa saja kejanggalan yang sebenarnya perlu dipertanyakan pada pihak Garuda maupun mungkin Sriwijaya dan juga Mahata di sini. Tapi kita akan ulas lebih lengkap untuk Anda satu persatu. Kita ulangi dari awal kejanggalan, di mana awal kejanggalan ditemukan dari laporan keuangan Garuda Indonesia di sini yang berada yang kita lihat di tahun 2016 di mana pendapatan usaha di sini tahun 2016 ada di angka 3,86 miliar rupiah yang terus naik hingga pada saat tahun 2018 berada di angka 4,37 miliar dolar Amerika Serikat. Maksud kami di sini. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah dengan meningkatnya pendapatan usaha, tentunya beban usaha juga naik ya, karena jumlah penumpang naik, otomatis biaya operasional juga naik, sehingga beban usaha juga naik. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah selisihnya. Kalau kita lihat selisih dari pendapatan dan beban usaha tahun 2016 di sini, dapat kita lihat di sini ada sedikit keuntungan di tahun 2016, kemudian dapat kita lihat di tahun 2017 di sini ada rugi bersih. Untuk menyaksikan lebih lengkap, silakan klik link yang berada di deskripsi video ini. Saya Daniel Wiguna, CNBC Indonesia Beyond Business.